dasar penanggulangan krisis kesehatan pada bencana di masyarakat. Nah, penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana merupakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi dampak, serta menangani kondisi kesehatan masyarakat yang berdampak oleh bencana. Bencana itu sendiri adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, jenis-jenis bencana ada 3, yaitu bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua, bencana non-alam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Nah, yang ketiga, bencana sosial seperti konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat dan teror. Berikutnya, krisis kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan korban luka atau sakit, pengungsian, dan adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat yang membutuhkan respon cepat di luar kebiasaan normal dan kapasitas kesehatan yang tidak memadai. Dan krisis kesehatan yang mempunyai kompetensi di bidang kesehatan yang berkoordinasi, berkolaborasi, dan integrasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, sektor swasta atau lembaga usaha, dan kelompok masyarakat. Selanjutnya, tahapan penanggulangan krisis kesehatan. Yang pertama, mitigasi dan pencegahan. Mengurangi risiko kesehatan akibat bencana sebelum terjadi. Contohnya, penyuluhan tentang penyakit akibat banjir, pembangunan infrastruktur tahan gempa, dan vaksinasi sebelum wabah merebak atau menyebar. Yang kedua, kesiapsiagaan. Persiapan menghadapi bencana agar respon lebih cepat dan efektif. Contohnya, simulasi evakuasi di rumah sakit, pelatihan tenaga medis, serta penyediaan logistik kesehatan seperti obat-obatan dan alat medis. Yang ketiga, tanggap darurat. Respon cepat saat bencana terjadi untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi dampak kesehatan. Contohnya, pendirian rumah sakit darurat di daerah terdampak gempa, distribusi air bersih saat banjir, dan evakuasi korban ke fasilitas kesehatan. Yang keempat, pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya memulihkan kondisi kesehatan masyarakat pasca bencana, contohnya pemulihan gizi bagi korban bencana, rehabilitasi psikososial bagi penyintas tsunami, dan pembangunan kembali fasilitas kesehatan. Contoh kejadian krisis kesehatan akibat bencana yang pertama, gempa bumi, contohnya gempa bumi di Cianjur pada tahun 2022. Dampaknya yaitu banyak korban luka dan meninggal, fasilitas kesehatan rusak, serta meningkatnya risiko penyakit akibat sanitasi buruk. Penanggulangannya, pendirian rumah sakit darurat, distribusi obat-obatan, serta bantuan psikososial untuk korban. Yang kedua, pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 sampai 2023, dampaknya yaitu lonjakan penyakit, rumah sakit penuh, dan tenaga kesehatan kewalahan. Penanggulangannya yaitu pemberlakuan protokol kesehatan, vaksinasi massal, dan penyediaan rumah sakit darurat. Yang ketiga, banjir di Jakarta pada tahun 2021. Dampaknya
Penyakit seperti diare dan leptospirosis meningkat akibat air tercemar. Penanggulangannya, penyediaan air bersih, edukasi kesehatan masyarakat, dan penyuluhan pencegahan penyakit. Nah, kesimpulannya, penanggulangan krisis kesehatan dalam bencana memerlukan koordinasi antara pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat agar dampaknya bisa dikurangi secara maksimal. Itu saja pembahasan saya. Sekian dan terima kasih.